Halo, Halo, mana pulsanya? pulsa yang pulsa bang? Nggak jadi kamu belikan pulsanya, kirim. Kemana bang? Hah? Di nomor ini? Ke nomor ini? Iya. Ini siapa? Kok nomornya? Ini 0822 Hah? 6716 0822 6716 2719. Ini siapa? Ya udah ini abang, kok beda nomornya? Ini nomornya ini yang diisi Ini nomornya. pakai nomor siapa bang? Hah? Ini nomor abang juga. Bang Adit? Iya, ya ampun. Kenapa bang? Dengar, itu kamu belikan pulsa di nomor ini. Buat apa bang? Tadi kan yang masalah tadi itu kan abang bilang kamu nanti pokoknya kamu tenang aja, itu uang kamu nanti abang bayar, abang ganti. Kamu isikan aja lah. Pulsa 200. Banyak kali bang, buat apa? Untuk jadi bukti aja, ya ampun. Kamu tinggal jangan ditanya gitu, jangan buat yang mana gitu loh. Yang penting udah kamu kirim yang penting kan uang kamu dikembalikan. Kok susah gitu. Iya tapi 200.000 ini nggak cukup di ATM uang 200.000. Ya berapa seluruhnya sisanya gitu. Itu buat bukti aja kan, berapa? Iya. 10.000, 20.000 aja lah. Iya udah. Nggak apa-apa. Ah, Ini emang di mana sekarang? masih ada di sini di tempat mereka di ruangannya. Ya Allah, dari banyak pertanyaan. Kalau kamu kirim dari tadi udah keluar abang dari sini loh. Itu apa? Berapa bang itu bang? Apa? Sama siapa aja bang itu bang? Itu yang menahan cuman OB-nya, yang atasnya itu. Tasnya isinya apa aja? Uangnya itu ada 22.800.000. Heeh. Terus ATM BRI-nya ada juga, ada pas fotonya. Nah, terus ada kalung emas putih lengkap sama suratnya. Cuman karena itu tas nggak ada KTP-nya, makanya itu tas ditahan. Nah, kalau memang tas ini punya keluarga kamu, katanya sama Bang kan. Nah, coba bilang, Bang, itu saudaranya yang punya tas ini. Coba isikan pulsa di nomor abang yang pakai telepon itu. Pasti kan saudaranya nggak keberatan. Hanya minta bukti aja agar supaya kami tengok. Nah, itu loh. Karena hanya pemerintah yang mau melakukannya. Kalau ini tas bukan milik saudaranya, pasti saudaranya nggak mau. Ibaratnya gini bang, kata mereka. Kalau kita ngambil sepeda motor aja, kita harus memberikan DP dulu, baru kita dapat motornya kan gitu. Paham kan? Iya iya. Itu juga yang diminta orang itu. Paham kan? Iya. Ya udah. Tapi aman nggak bang nanti? Gimana? Aman nggak? Ya Allah. Kalau nggak aman nggak mungkin abang. Ya ampun, nggak ngerti. Kalau memang ada apa-apa, abang tanggung jawab di sini loh, ngerti? Kan nggak mungkin abang celakakan kamu, ngerti kan? Sementara itu terus kita nemu, bukan kita mencuri loh. Kalau mencuri baru salah. Orang Nanti itu aja tadi sempat berani mau bagi-bagikan duitnya. takutnya kita dijebak bang, polisi bukan itu bang? Halo, Ya. abang pun nggak bodoh di sini. Kalau memang ada masalahnya, mana mungkin abang mau, ngerti kan? Itu tas kan milik orang jauh. Itu kan di surat emasnya itu tadi abang baca itu nama toko Sinar Mas dan Pasar Bali. Berarti kan pemiliknya orang jauh gitu loh. Ngerti nggak? Tapi nggak apa-apa itu, kasihan orangnya balik lagi nggak, nyari nggak itu? Kalau memang ada yang nyari, udah dari tadi orangnya pasti datang ngambil. Udah, makanya abang di sini tunggu dulu, paham kan? Untuk memastikan supaya mereka percaya, ngerti? Nah makanya kamu jangan sampai ketahuan wajah kamu sama mereka. Kalau ketahuan wajah kamu sama mereka, ditengok foto yang di tas itu sama wajah kamu kan jelas beda. Yang ketahuan, ya jadi ketahuan juga aku sih bohong, paham sama mereka, paham kan? Sementara saya abang ngaku itu tas, abang bilang tadi punya saudara saya, Pak, itu punya adik saya tasnya. Abang ngomong gitu sama orang itu udah percaya. Ya udah Pak, dibilang pada mereka, Bapak hubungi aja adiknya, kalau memang ini punya adiknya, suruh aja coba pulsa di nomor kamu sendiri, kami tengok masuk nggak pulsanya. Paham kan? Tapi Ya cukup udah, gitu aja. Iya. Itu percaya dia kalau dikirim 20.000 doang itu? Makanya tidak, makanya maksudnya abang gini, kalau masalah duit kamu, berapapun yang terpakai itu kan abang tanggung jawab, ngerti kan? Kamu isi 100.000 pun nggak ada ruginya loh, yang abang bawa pulang itu 22 juta dari tas itu, ngerti? Ya aku agak ini aja bang, agak takut aja nanti kita dijebak bang. Itu kan dibuatkan materai loh, pakai materai. Nah, jadi nggak ada penuntutan di belakang hari, ngerti? Kalungnya gimana bang? Kalung apa gelang tadi bang? Kalung emas putih. Ada itunya nggak? Ada GPS nggak di situ bang? Mana ada? Aku agak takut, ragu-ragu waktu itu bang. GPS mana?
Hah? Halo. GPS gimana? Iya di kalungnya itu takutnya ada GPS nanti kita dijebak bang. Loh, kalau dijebak ya orang itu kena juga lah, paham kan? Itu kan kata bapak itu tadi, ini ngomong sama bapak ini ya, paham kan? Nanti kalau abang yang ngomong kamu nggak percaya, ngerti? Paham kan? Sama itu siapa bang itu? Nah ini pak, adik saya pak. Ah ya pak, gimana ya, pak? Iya pak. Gini pak, saya di sini hanya meminta bukti dari pemilik tas ini. Jika benar tas ini milik bapak, tentu bapak pastikan berusaha apapun caranya untuk mendapatkan hak bapak kembali pak. Itu kan logika saya pak ya, mengerti kan? Nah jadi pak, setelah ada bukti dari bapak, saya di sini dan rekan-rekan saya pun, nah tidak akan keberatan untuk melepaskan tas yang ada di sini karena kami membuatkan materai juga di sini pak, agar tidak ada orang yang nanti datang di sini ngaku-ngaku lagi. Itu sudah tidak bisa, itu sudah kuat pak ya di mata hukum, paham kan? Jadi tidak ada lagi penonton di belakang hari, mengerti? Ini dengan siapa nih pak? Gimana pak? Ini dengan siapa? Saya Erlangga pak. Erlangga. Iya. Mengerti kan pak? Nah ini silakan bapak bicara dengan saudaranya pak. Saya ada pekerjaan di sini loh pak, paham kan? Di kantor saya ini pak ya. Dikasih aja pak, itu saudara saya itu pak, nggak apa-apa pak. Iya, maksudnya kalaupun saya berikan tas kamu ini, nah kamu juga harus berikan bukti buat kami di sini agar kami yakin. Kami kan nggak bisa melihat wajah kamu. Kalau iya benar tas ini milik kamu, seandainya tidak, kan gitu. Jadi kalau tanpa kamu datang ke sini, itu nggak jadi masalah asal kamu ada memberikan bukti. Nah, jadi saya yang tanggung jawab kalau memang ada apa-apa di belakang hari, mengerti kan? Atas nama pihak Pertamina saya yang bertanggung jawab, mengerti? Iya, soalnya itu kalung mertua saya pak, kasihan itu pak. Nah ya sudah mas, jadi kalau memang kamu ini tas ini ke kamu, kasihan juga ini saudara kamu dari tadi menunggu. Saya pun ada pekerjaan juga, paham kan? Minta tolong kasih aja lah pak ke abang saya pak, itu. Ya sudah, ini itu mas isikan aja pulsanya di nomor abangnya yang kami pakai nelpon ini ya, paham kan? Bukan buat kami pulsanya loh, saya hanya ingin melihat minta bukti, paham kan? Itu nggak apa-apa, 20.000 nggak apa-apa pak. Pak, yang saya minta di sini ya, bapak kirimkan itu bukan buat saya, untuk abang bapak sendiri. Kenapa bapak keberatan? Kalau untuk saya baru pak, saya pun nggak akan minta uang bapak, Rp1.000 pun nggak saya ambil loh pak. Saya cuma yang melihat pak. Nah, usaha bapak, benar ini tas milik bapak. Kalau seorang pemilik tas ini pastinya apapun dilakukannya pak. Karena uang ini bukan sedikit loh pak. Mengerti pak? Iya, ya saya juga butuh itu nah, pak. Bapak kirimkan aja pulsanya yang 200.000 saja pak. Itu cukup pak. Paham? Yang saya minta di nomor saudara bapak sendiri, bukan di nomor saya loh pak. Mengerti kan? Iya, iya. Nah, yang saya pakai telepon ini, bapak sudah tahu nomor abangnya kan? Ini berapa? Nomor yang ini pak? Iya, udah tahu pak. Nah ya sudah pak, segera pak ya. Setelah ini masuk pulsanya, saya lihat masuk di nomor HP abangnya ini, saya langsung izinkan ini abangnya membawa tas kamu pulang ya dari sini ya. Langsung saya tanda tangan ini materainya, kuitansinya ya. Nah, abang saya terima nggak pak? Coba abang saya dulu. Nah ini abangnya ini. Ah ini pak, ini hari ini adiknya mau ngomong ini ya. Jadi setelah masuk pulsanya di nomor kamu, diisikan adiknya, baru kamu boleh pulang ya. Tanda tangani juga ini materainya ya. Oh iya pak. Janji pak ya. Ya saya berjanji, kita masih pegang omongan. Halo. Halo ya bang. Ya udah. Bang, tapi itu nggak apa-apa tuh bang, aman nggak bang? Aman aman. Udah tenang aja, itu kan di border materai. Aku takut ini bang, itu uang orang soalnya, kasihan orangnya bang. Ya Allah, kamu cuma ngirimkan aja pun susah. Kalau nggak abang yang ngirimkan, kamu yang di sini gimana coba? Kamu tinggal kayak gitu aja, ya ampun. Sama manusia hidup aja kamu nggak percaya. Gimana lagi? Enggak, kasihan aja itu bang. Kalau itu kalau kita bagi dua halal nggak bang itu? Maksudnya gini, kalau memang nanti abang bawa pulang ini tasnya, kita tengok dulu fotonya. Kalau memang kita kenal orangnya, ya udah kita pulangkan tasnya. Kalau kita memang nggak kenal, kita tunggu sampai 2 hari 3 hari tasnya kita tahan dulu, ngerti? Paham kan? Iya, aku kemarin habis nonton Sisa Neraka bang, takut aku bang. Halo. Ya. Jadi kalau bicara aja, kapan abang keluarnya dari sini? Kamu kalau nggak bisa bantu bilang nggak bisa. Jadi abang nggak berharap kayak gini sama kamu gitu. Iya, kasihan aja bang itu kalau itu bang. Abang nggak tahu lihat itu bang, kemarin aku nonton itu ngeri bang, siksa saya bang. Iya. Soalnya nggak halal bang uangnya bang. Bisa nggak? Ya kalau nggak bisa memang nggak bisa lah, udahlah. Ya, tapi takut aku bang. Itu kemarin teman aku tobat-tobat nonton film itu bang itu. Ini sama mereka tuh takut. Bukan aku mencuri, kalau aku mencuri baru aku salah, ngerti? Iya. Cuman yang ini aja bang, yang halal-halal aja bang. Hah?
Yang halal-halal aja lah. Iya, gini loh. Ya udahlah dek, ya udah dek. Kalau memang nggak bisa pun abang nggak banyak bicara lagi dek. Ini Nggak. bapak ini nggak mau pulang nanti sama abang. Udah abang nunggu-nunggu di sini, udah abang yakinkan orang ini kamu kau pula yang buat kayak gini. Maksud aku gini bang, kalau kita nipu itu dosa bang, beneran bang. Maksudnya ini halo. Ya. Itu kan kita kan nyaman itu, paham kan? Ya. Daripada tadi itu dibagi-bagikan duitnya, coba sementara tasnya abang yang nemu dulu kan. Ya ini aja saya ditelepon sama orang nggak tahu nih bang siapa ini sebenarnya ini. Ini aku Bang Arif. Ya Hah? ampun. Ini aku Bang Arif. Ya sama saya kayak gitu kamu bicara sama saya. Dia tiba-tiba telepon nggak tahu siapa, ngaku-ngaku abang aku soalnya ini. Dek, gini loh. Kamu ngerti? Iya ngerti. Halo. Nah, kau bukan sehari dua hari kenal sama abang kan? Sama Iya. abang kau sendiri aja pun kamu kayak gitu. Hah? Ya aku takut penipuan bang ini bang. Ya Allah, dek, kalau abang yang nipu kamu, dek, ini bapak ini yang tanggung jawab di sini, ngerti? Iya. Paham kan? Oh. Nah, saya ngomong Pak Erlangga ini Pak, adik saya mau ngomong Pak, adik saya gimana? Ya man. Ya loh. Pak, gini Pak. Gimana Pak? Maksudnya Pak? Iya. Pak, kalau memang ada apa-apanya Pak, nanti saya yang tanggung jawab Pak. Nah, paham kan Pak? Iya saran saya Ini gini saya- Pak. Bapak besok coba itu Pak nonton Siksa Neraka Pak. Pak, Bapak jangan ngajari saya Pak, saya bukan anak-anak Pak, saya udah punya anak loh Pak. Iya saya juga Pak. Dosa Nah, Pak ya kalau sudah, Pak. nipu-nipu Pak. Pak, yang Nggak menipu halal Bapak Pak siapa itu Pak? Pak. Pak, kalau saya mau menipu Bapak, buat apa saya Bapak suruh kirimkan pulsa di nomor abang kamu sendiri? Bapak Saya kan ambil saja uang kamu di sini, di atas sini, kenapa rupanya? Bapak kan Kalau udah saya telepon ke menipu sini kamu- tadi. Udah telepon ke sini tadi. Lupa Pak. Iya. Ah. Jadi intinya kamu bisa nggak mengirimkan pulsa di nomor abang kamu ini Pak Arif ini? Nggak bisa Pak. Hah? Ya udah, berarti tas ini bukan punya kamu kan? Kamu sudah mempermainkan saya juga berarti ini. Iya dipikir bukan sih, saya Bapak. mau rekam. Pakai aja lah itu ini uangnya kalau memang Enggak, ada. kamu pun juga ya sudah ini abang kamu si Arif ini saya bawa saja ke kantor. Hmm. Nah, ke kantor polisi. Nah, kamu juga akan kami jemput karena kamu sudah ngakuin barusan. Iya Nah, Pak. Hmm. berarti tas ini bukan punya kalian ini kan? Iya Nah, bawa ini aja saya polisi takut Pak. tadi. Bawa kantor polisi aja Pak. Tangkap masukin penjara aja Pak nggak apa-apa. Ya, kamu juga saya jemput. Oh ya. Oke Pak. Tobat ya Pak. Tobat Pak. Oh, berarti ini tas ini bukan punya kamu. Kamu pun saya jemput ya? Iya. Ada ya? Oh. Nah, kamu main-mainkan saya di sini ya, berarti ya, Pak Arif ya. Kamu bilang ini punya adik kamu, Pak Arif. Gimana ini? Enggak, Pak, ini punya adik saya, Pak. Ini adik kamu bilang ini bukan punya kamu, bukan punya adiknya. Gimana kalian ini? Halo? Ya Bang. Halo? Kok kayak gitu sama abang? Udahlah Bang. Udah Bang. Nggak usah lah Bang. Kok mau abang dibawa ke polisi? Kalau ada orang udah percaya, kok buat-buat kayak gitu? Nggak usah lah Bang. Kasihan Ya, Bang. 100 saja kata bapak itu nggak apa-apa, udah 100 saja. Nggak usah lah Bang. Nggak kalau nipu-nipu gini nggak usah Bang. Kasihan orang kalau yang ketipu Bang. Gimana? Kasihan orang udah banyak ketipu Bang. Banyak orang yang ketipu maksudnya gimana? Iya, udah banyak ini Bang modus-modus kayak gini Bang. Apa? Modus-modus kayak gini udah banyak Bang. Banyak gimana? Maksudnya abang nggak ngerti. Kau Ta- bilang apa? Tadi Abang kan udah telepon ke sini tadi Bang. Udah ngobrol Iya. kita tadi. Lupa Bang. Udah punya adik pun kayak gini, ya udah masih jadi adikku lagi lah Kak. Nggak usah nipu-nipu lagi Bang ya. Hah? Nggak usah nipu-nipu lagi. Gimana? Nggak usah nipu-nipu lagi. Kalau ya udah deh. Nah, ya ingat ya, Bang ya. Besok coba nonton Siksa Neraka Bang. Itu biar insaf Bang. Enggak. Kau pun dibawa juga, kau sudah ngaku-ngakui tas ini punya kau tadi sama orang itu. Mana coba? Kau pun dibawa juga. Udah Bang, aku mau sholat dulu Bang ya. Tobat Bang ya. Banyak cerita pun kau. Ya. Oke Bang ya. Aman Bang.